Bayangin ini anime slice of life, imut-imut gitu kan, bahagia cerah penuh dengan gelak tawa, tapi endingnya secara terselubung itu depressing banget. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya sedang melakukan speak. Jadi per videonya aku tayangkan berapa waktu lalu itu sudah selesai tayang Kumamiko di channelnya Muse Indonesia. Udah lengkap 12 episode selesai tayang. Yang mana berarti kelihatannya ini saat yang tepat buatku membahas satu topik yang lagi-lagi nggak pernah dibicarakan di Indonesia, tapi ini sangat kontroversial, terutama waktu animenya tayang di 2016 lalu. Ini jadi perbincangan besar di mana-mana. Sebuah anime yang kelihatannya sangat ceria gitu ya, kelihatannya slice of life menenangkan, tapi semua berubah drastis ketika di akhir episode ke-12 animenya. Secara terselubung ini anime justru memberikan ending yang berbeda dengan manganya dan lebih-lebih depressing banget, gelap banget, fuck up banget. Ada kayak yang notice permasalahan ini? Kalau belum, mari aku kasih tahu, aku jelaskan. Silakan di like, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Misalnya Speak. Sebagai sobat cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Kumamiko, mari kita lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Kumamiko, anime yang tayang di Spring 2016. Aku yakin yang nonton ini anime nggak begitu banyak di Indonesia, aku tahu betul itu. Mungkin karena ini anime slice of life gitu kali ya, marketnya kan nggak begitu gede Sol. Atau mungkin juga dilihat, ini anime buat pedofil kali ya. Karakter utamanya loli kayak gini, sama binatang bisa bicara, apa menariknya? Aku yakin banyak yang beranggapan seperti itu, aku pun juga dulu, aku akui seperti itu juga. Yang mana aku akui sekarang itu statement sampah. Atau mungkin di luar sana banyak juga yang nggak tahu ini anime. Maka untuk pembahasan kali ini, karena ini konteksnya akan membahas cerita di episode animenya, aku akan kasih sedikit sinopsisnya aja. Aku jelaskan apa yang beda dari anime sama manganya dan mana bagian yang kontroversialnya. Buat yang nggak ngerti, buat yang nggak nonton, ini anime menceritakan seorang gadis SMP bernama Machi. Dia adalah seorang gadis kuil, tinggalnya di gunung. Dia tinggal bersama dengan beruang yang menemani dia dari kecil gitu ya, namanya Natsu. Si Machi yang tinggal di gunung ini itu punya cita-cita, punya impian ketika SMA bisa sekolah ke kota. Keluar dari gunung yang sangat terpencil, yang tertinggal gitu ya, semuanya serba sederhana. Dia pengen keluar dari itu semua, pengen nyoba belajar hidup di kota. Dah, premisnya tuh sebenarnya itu. Seiring perjalanan cerita, di tiap episodenya kita akan lihat bagaimana Machi dan Natsu berinteraksi nanti di dalam desanya, di dalam gunung. Dan juga bagaimana si Machi berusaha untuk keluar dari gunung, untuk nyoba hidup di kota dan berbaur dengan masyarakat kota. Di mana dia, ini yang harus digarisbawahi ya, dia itu punya kecemasan sosial yang tinggi. Dia merasa karena dia tuh tinggalnya di desa, tinggalnya di gunung, dia tuh suka overthinking, dia halusinasi. Orang-orang di kota itu nggak mau menerima dia. Orang-orang di kota bakal mengucilkan dia, bakal menjauhi dia karena dia dianggap kampungan. Orang dia pakai rice cooker aja nggak bisa. Dia merasa segitu terkucilnya dia, sehingga kecemasannya dia, anxiety-nya dia tuh sangat amat tinggi, sampai sering berhalusinasi sendiri. Oke, itu yang harus diingat. Cerita terus berjalan sampai akhirnya di episode 11-12, yang mana mulai ceritanya berbeda dengan manganya. Jadi di episode itu, si Machi itu akhirnya punya kesempatan untuk ke kota. Dia disuruh sama sepupunya dia, namanya Yoshio, yang mana sangat berambisi untuk membangkitkan desanya dia yang tertinggal ini, dengan cara si Machi disuruh ke kota, ke Sendai, terus ikut pagelaran, ikut kompetisi idol. Nah, tapi si Machi kayak aku bilang tadi, dia punya kecemasan. Di satu sisi dia semangat banget, pengen banget ke kota, ke Sendai ceritanya, tapi di sisi lain dia takut banget. Dia gugup banget. Maka si Machi nggak pengen berangkat akhirnya. Dia mogok. Dia nggak mau ke Sendai, dia nggak mau ngikutin kompetisi idolnya. Di animenya ini yang mulai beda ya. Di animenya, kemudian si Machinya ini ngambek, tapi kemudian disemangatin gitu lah sama si Natsu, sama semua orang. Dia disemangatin, dikasih pengertian. Akhirnya Machi semangat lagi. Dia memutuskan, oke, aku bakal pergi ke Sendai, aku bakal ikut kompetisi idolnya. Makanya sudah, si Machi dengan sepupunya dia Yoshio dan temennya si Yoshio, Hibiki cewek, pergilah mereka ke Sendai. Mereka pergi ke kota, sampai ke venue-nya, sampai ke panggungnya, sampai ke backstage. Di situ akhirnya si Machi gugup lagi. Si Machi nervous lagi. Akhirnya kemudian rehearsal gitu ya, gladi bersih. Si Machi karena saking gugupnya bikin kesalahan beberapa kali. Akhirnya dia malu, dia kabur dari panggung. Dia merasa gak mau lagi. Udah, aku mau balik ke desa, aku mau pulang ke gunung, aku gak mau tinggal di kota.
Aku nggak mau selesaiin kompetisinya. Dia kabur gitu aja gitu kan, dan dia menghilang nih si Machi. Dikejar lah akhirnya sama si Yoshio Hibiki. Semuanya pada bingung gitu kan, ini Machi, ini bocah kemana. Sampai pada suatu titik, suatu momen, ini yang makin memuncak kontroversinya. Lagi-lagi ini nggak ada di mangganya. Si Yoshio menjelaskan kenapa dia tuh ngebet banget si Machi harus ikut kompetisi idol adalah supaya si Machi nanti terkenal, otomatis desanya ikut terkenal, otomatis nanti akan meningkatkan wisatawan. Dia pengen menjadikan Machi sarana supaya banyak orang bakal tertarik ke desanya mereka, merevitalisasi, membangkitkan kembali desa mereka yang terpuruk. Machi yang sebenarnya diam-diam mendengar semua itu akan memutuskan, oke lah, karena ini untuk kepentingan desa, untuk kepentingan semuanya, aku akan kembali, aku akan tampil depan panggung. Akhirnya ya sudah, si Machi kembali ke panggungnya pada saat dia dipanggil gitu kan. Meskipun gugup awalnya, dia berhasil menyelesaikan tariannya, dia berhasil tampil dengan sangat amat baik, semua orang menyoraki dia, tapi lagi-lagi dia berhalusinasi. Dia pikir semua orang yang menyoraki dia itu melempari batu ke dia. Dia pikir semua orang yang suka dengan performance-nya dia itu membenci dia, bilang kalau dia orang kampung. Dia menghayalkan semua itu, bahwa dia ditolak bahkan dilemparin batu. Maka akhirnya ketika dia kembali dari Sendai, dia balik ke desa, balik ke gunung, dia bilang ke Natsu, dia bilang ke Yoshio, aku nggak mau lagi sekolah di kota. Aku nggak mau punya cita-cita lagi untuk pergi dan hidup di kota. Alasannya karena semua pengalaman buruk yang ada di kepalanya dia. Nah, si beruang, si Natsu, dan sepupunya dia Yoshio itu kayak mengiyakan aja semuanya, menerima itu semua. Terutama karena si Natsu sebenarnya nggak rela kalau si Machi tinggal di kota, pindah ke kota. Maka mereka semua menerima dengan gembira keputusannya si Machi ini. That's it, itu kurang lebih sedikit gitu lah ya gambarannya kalau bisa aku rangkum. Nah, ini sadar tidak sadar itu terlalu fucked up banget. Sadar tidak sadar semua terlalu dark. Ending itu tadi tuh sangat gelap tapi dikemas, disajikan dengan semua seakan-akan riang gembira. Padahal kalau kalian perhatiin apa yang sudah aku ceritakan tadi, si Machi itu berarti cuma jadi tumbal buat ambisinya si Yoshio. Si Machi yang padahal gugup, takut berinteraksi sama orang biasa, apalagi disuruh tampil depan banyak orang, depan panggung, dipaksa supaya tampil kalau bisa menang, kalau bisa dapat publisitas. Gadis 14 tahun dengan kecemasan sosial ini dijadikan tumbal, dijadikan korban supaya desanya bisa maju. Bedanya dengan yang di manga, ini aku kasih tahu ya, versi mangganya chapter 18, silakan kalian mau cek. Di chapter 18, ceritanya adalah betul si Machi akan ikut kompetisi idol ke Sendai. Tapi kemudian dia bermimpi buruk. Dengan overthinkingnya tuh ya, dia berhalusinasi sendiri. Maka dia mogok. Dia nggak mau ikut kompetisi idol, dia nggak mau ke Sendai. Bedanya tidak seperti di animenya, yang mana dia dibujuk rayu dan beneran pergi ke Sendai. Karena saking overthinkingnya si Machi ini, dia bilang, aku nggak mau pergi ke Sendai. Aku nggak mau sekolah di kota. Aku nggak mau pindah ke kota. Jadi momen dimana si Machi ini dikorbankan, disuruh jauh-jauh pergi ke kota untuk tampil, itu nggak ada. Yang mana ini merubah perspektif, merubah angle. Kalau di mangganya, itu momennya bisa dibilang jatuhnya komedi doang. Karena saking halunya, saking overthinkingnya si Machi ini, dia akhirnya takut. Kan banyak dari kita gitu ya. Kita disuruh tampil baca puisi depan kelas. Kan banyak dari kita yang kadang udah takut sendiri, udah gugup sendiri, dan pengennya udah kabur aja. Itu relatable dan itu yang Machi lakukan di mangganya. Tapi di chapter selanjutnya, keinginan untuk kembali ke kota, hidup di kota, ada lagi, muncul lagi. Sementara di animenya, ini episode 12 loh. Ini puncak cerita, climax, yang akan menentukan ceritanya bakal ditutup seperti apa. Masa iya akhirnya adalah si Machi akhirnya justru gangguan mental, justru anxiety-nya makin bertambah. Terus karakter development dia selama ini buat apa? 12 episode itu. Dia berjuang, dia berusaha, dia mencoba untuk adaptasi dengan modernisasi, dengan perkembangan zaman, dengan bagaimana majunya kota. Dia coba mengejar itu semua. Lalu tiba-tiba dengan entengnya di episode 12, di menit-menit terakhir, semua karakter development itu kayak dibungkus gitu, terus dilempar ke tong sampah, dibakar. Seakan-akan itu semua nggak pernah berarti, nggak pernah terjadi. Dan dengan entengnya gitu, maksudnya si Natsunya, si beruangnya bilang, udah, kamu nggak perlu khawatir apa-apa lagi. Masa iya ceritanya seperti itu? Maksudnya, oke lah, mungkin niatannya di animenya, karena mereka pengen mengambil rute yang berbeda dibanding mangganya. Mangganya masih ongoing, animenya mungkin studionya mikir, oke, mungkin kita cuma satu musim aja ya, nggak ada sequel-sequelan nih. Maka karena mangganya belum kelar, kita cari cerita original aja deh. Kita bikin cerita yang berbeda, kita tutup anime ini dengan cerita original. Niatannya mungkin supaya di akhir cerita Machi tetap tinggal di desa, tetap tinggal di gunung, nggak pindah ke kota.
dibuatlah cerita yang seperti itu. Tapi masa iya harus segelap dan sekelam itu? Kalau poinnya adalah supaya si gadis ini tetap tinggal, tetap stay di desa, kan banyak cara halus lainnya. Ada cara yang lebih manusiawi lainnya. Meskipun endingnya mungkin justru menggantung akhirnya, tapi pasti bakal lebih baik lah rasanya dibandingkan cerita yang gelap kayak gini. Udah si Machi dikorbankan, dia justru makin kepikiran, mentalnya makin terganggu, dan semuanya itu disambut dengan riang gembira. Nggak coba ditenangkan, nggak coba dinormalkan, nggak coba dibenerkan. Diterima semua aja dengan lapang dada, dengan ya udah itu seakan-akan hal yang membahagiakan, hal yang bagus. Dan jangan kira yang gak terima, yang merasa ini endingnya busuk banget tuh cuman para fans, cuman para penonton, cuman aku enggak. Manggakannya sendiri loh, ya iya. Masume Yoshimoto Sensei, manggakannya Kumamiko. Ketika animenya tayang episode 12-nya, beliau bikin post yang menunjukkan kalau beliau juga kecewa dengan ending original animenya. Di satu sisi, beliau menyatakan terima kasih banyak, beliau mengapresiasi kerja keras kru staff animenya. Ini mangganya beliau sudah diadaptasi, terima kasih banyak. Tapi nggak bisa dipungkiri, beliau sendiri yang bilang, Yoshio tuh terlalu kejam. Yoshio kayak nggak punya hati, nggak punya perasaan. Dan sebenarnya beliau juga agak menyalahkan diri beliau sendiri gitu ya, karena beliau menolak untuk ngecek, ngesupervisi naskah original animenya, karena beliau merasa ini staffnya udah profesional semua, udah ahli semua, maka biarkan mereka yang menyelesaikan, nggak perlu aku cek. Tapi ternyata yang ada malah flop, yang ada malah zonk. Bayangin ini anime slice of life, imut-imut gitu kan, bahagia cerah penuh dengan gelak tawa, tapi endingnya secara terselubung itu depressing banget. Dan percaya nggak percaya, penulis naskahnya animenya, entah apa karena rasa malu atau rasa bersalah, beliau sampai hapus account Twitter beliau ketika tahu orang-orang nggak suka dengan ending original di animenya. Itu kontroversi, masalah yang muncul dari ending original Kumamiko ini. Mungkin niatannya mencoba untuk supaya Machi tetap tinggal, supaya semuanya ditutup dengan bahagia gitu kali ya. Tapi alih-alih dapat momen itu, yang ada justru momen yang sangat gelap, depressing, dan sangat gak menyenangkan. Itu aja untuk kali ini. Silahkan lihat videonya kalau menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share teman kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Sounderspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sounderspeak, karena anime dan manga itu yang kau suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.